Halo, jumpa lagi dengan saya Tin Mulyawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon dengan cara IUPAC. Nah, urutan pemberian nama cara IUPAC ini yaitu cara internasional, jadi tidak sembarangan, ada aturannya secara umum. Itu adalah yang pertama, jika dia ada cabang, maka nomor cabang dulu. Kedua adalah jumlah cabang, ketiga nama cabang, keempat nomor rangkap, dan kelima adalah nama rantai induk terpanjang. Kita mulai. Nomor cabang itu dimulai dengan nomor penomorannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah cabang jika lebih dari 1, maka pakai awalan 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu adalah tetra. Kemudian nama cabang alkil yaitu jika alkana H-nya hilang 1, maka jadilah gugus alkil. Jadi nama ana diganti dengan il. Misal CH4 metana jadi CH3 metil. Etana jadi etil, propana jadi propil. Kemudian nomor rangkap ditulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nama rantai induk terpanjang, C-nya cari yang terpanjang, kemudian induknya jika alkana akhirannya ana, jika alkena akhirannya ena, dan jika alkuna akhirannya adalah una. Nah, kemudian gimana sih tahapannya? Yang pertama, kalau ada soal, cari rantai induk terpanjang dulu, ya. Kalau misalnya dia alkuna, berarti dari alkuna. Kalau alkena, ya alkena, dan terakhir, ya alkana, berarti tidak ada rangkap. Nah, kemudian beri nomor. Nomor terpendeknya adalah dekat rangkap. Tapi kalau tidak ada rangkap, maka nomor terpendeknya dekat dengan cabang. Kemudian tentukan nama cabang. Jika jenis cabang lebih dari 1, maka nama itu sesuai abjad. Misalnya butil dulu, baru etil. Kemudian tentukan jumlah cabang. Ada berapa buah. Dan terakhir adalah baru dieksekusi. Kita lihat contoh soal berikut. Beri nama rumus struktur berikut. Nomor 1, jika ada rumus struktur seperti ini, lihat dulu apakah ada rangkap atau tidak ada rangkap. Ternyata rantainya tunggal, tidak ada rangkap, termasuk golongan alkana. C terpanjangnya setelah dihitung ada berapa? Ada 8. Nah, kita buat garis, kemudian beri nomor. Dari kiri boleh, dari kanan boleh, karena sama. Kasih nomor, C terpanjangnya ada berapa tadi? Ada 8. Maka namanya kalau 8 itu adalah apa? Alkana? Iya, maka namanya adalah oktana. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ada soal seperti ini. Ternyata rantainya juga tunggal. Berarti dia termasuk golongan alkana. Kemudian C terpanjangnya ada berapa? 7, ya, bukan 8. Nah, buat garis yang tidak satu garis, nah berarti itu adalah si cabangnya. Beri nomor, maka nomor satunya adalah dekat dengan cabang, berarti dari kanan, tidak boleh dari kiri. Urutkan, ternyata terpanjangnya ada berapa? Ada 7, ya. Maka namanya dimulai dari nomor cabang, yaitu di nomor berapa? Nomor 2, yaitu 2 metil dan terpanjangnya adalah heptana. Maka namanya adalah 2 metil heptana. Mudah ya? Kemudian nomor 3. Nomor 3 ada soal seperti ini, rumus strukturnya. Perhatikan lagi, apakah ada rangkap? Oh, ternyata ada. Nah, maka dia adalah rantai induknya alkena, ada rangkap 2. Dan terpanjangnya ada 6C. Maka kita buat garis. Garisnya ke bawah karena terpanjangnya ada 6. Kalau lurus saja, maka cuma 5 dan bukan terpanjang. Maka kita kasih nomor. Masih ingat? Pemberian nomor adalah dekat rangkap, berarti dari bawah, bukan dari kiri. Dari bawah ke atas. Kemudian
terpanjangnya tadi ada berapa? Ada 6. Kemudian yang tidak satu garis itu ada yang nongol ke atas dan nongol ke bawah, itu adalah cabang. Yang pertama kita kasih warna hijau, C-nya 1 di nomor 4, dan ada yang sama juga di nomor 5. Kasih warna yang sama hijau juga. Kemudian di nomor 4 lagi ternyata ada C-nya 2. Si cabangnya itu kita kasih warna biru. Nah, maka namanya apa sih? Masih ingat namanya harus dari nomor cabang dulu. Dan cabangnya itu sesuai abjad. Ternyata etil dulu, baru metil. Maka nomor berapa? Nomor 4. 4 etil, kemudian di nomor lain yang warna hijau sama warnanya berarti 2 kali menyebutkan, yaitu nomor 4,5, karena samanya 2 berarti dimetil. 4,5 dimetil, dan yang terpanjangnya itu adalah hekse. Heksena rangkapnya di nomor 2, maka namanya 4 etil 4,5 dimetil 2 heksena. Mudah juga kan? Ya. Kemudian berikutnya adalah dibalik. Bagaimana sih membuat rumus struktur dari nama senyawa? Maka tahapannya yang pertama buat rantai C induk terpanjang. Yang kedua beri nomor. Yang ketiga buat rangkap jika ada sesuai dengan nomornya. Letakkan cabang sesuai nomor dan jenisnya. Lengkapi jumlah atom H-nya. Nah, kita lihat contoh soalnya adalah buat rumus struktur dari senyawa 4 etil 4,5,5 trimetil 2 heksuna. Maka yang pertama buat rantai C induk terpanjang yaitu heks. Heks itu adalah berapa? 6. Kita buat 6, beri nomor, terserah mau dari kiri atau dari kanan ya. Buat garis. Nah, kita kasih nomornya, nomor satunya dari kiri. Maka kasih nomor sampai 6. Nah, berikutnya karena ada rangkap, buat nomor rangkapnya di mana? Di nomor 2. Berarti buat rangkap di nomor itu ya, di nomor 2. Maka seperti ini, di nomor 2 ada rangkap 3. Nah, kemudian letakkan cabang sesuai dengan nomor dan jenisnya. Ternyata cabangnya ada etil di nomor 4, ada 4,55 trimetil. Berarti kita mulai misalnya nomor 4 itu adalah etil dulu. Nah, ini ya C-nya 2 hanya 5. Kemudian di nomor lain 5,5 dan 4 juga ada cabang metil. Kita simpan metil. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir lengkapi jumlah atom H-nya. Ternyata di nomor 2, 3, 4, 5 itu tidak perlu pakai H karena C-nya sudah mengikat 4 tangan lain. Jadi C kiri dan C kanan, C nomor 1 dan C nomor 6 kita tambahkan H sebanyak masing-masing adalah 3. Ya, di kiri 3, di kanan 3 juga biar mengikat 3 atom lainnya. Jadi semuanya mengikat 4 atom gitu ya. Ingat-ingat C mengikat 4 atom lainnya karena tangannya 4. Nah, rumus seperti ini bisa dimanfaatkan. Rumus struktur dimanfaatkan artinya menghilangkan. Dihapus semua garis-garisnya. Jadi yang tinggal adalah si huruf-hurufnya saja ya. Dan jumlahnya. Nah, dihapus jadilah ditulis seperti ini. Rangkap 3 dihapus, garis tunggalnya juga dihapus. Kemudian lihat di nomor 4, C2H5 kita masukkan ke dalam berupa kurung. Kemudian CH3 juga dikurung di nomor 4. Kemudian di nomor 5, ternyata nomor 5 itu mengikat CH3 sebanyak 3 buah sama. Maka kita kasih kurung juga dan beri angka 3. Maka jadilah rumus termanfaatkan seperti ini. Mudah ya? Nah, demikianlah. Terima kasih. Kalian pasti bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.